Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Di video kali ini, daripada nganggur, aku akan tunjukkan peralatan servis handphone yang aku punya ya. Sebagai pemula, peralatannya apa aja? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Karena dari dulu aku pemula terus bro. Servis handphonenya nggak belum jadi master. Aduh, berisik ya, sorry ya kok suaranya berisik. Pokoknya aku tunjukin satu-satu ya peralatan yang aku punya untuk servis handphone sebagai pemula ya. Yang pertama di sini aku punya notebook ataupun laptop jadul yang biasa aku gunakan untuk install ulang ataupun flash handphone ataupun bypass FRP ya. Aku suka banget nih pakai ini, walaupun sebenarnya ada PC juga ya, tapi aku lebih suka laptop jadul ini. Ini jadul banget bro, jadi buat kamu yang pengen belajar servis atau program HP nggak harus punya laptop yang bagus-bagus. Contohnya ini ya, laptop ataupun notebook jadul darinya Aspire One Happy. Tuh, spesifikasinya Intel Atom 1,6 GHz, RAM-nya cuma 2 GB. Itu udah cukup lah kalau untuk kita program HP ataupun flashing HP menggunakan laptop ataupun notebook jadul ya. Di sini aku menggunakan sistem operasinya Windows 7 64 bit. Memang kalau untuk program ataupun install HP aku suka yang Windows 7 64 bit, kecuali kalau untuk game yang di PC aku biasanya yang Windows 10. Oke, itu untuk laptopnya aku pakai atau laptop jadul ataupun notebook jadul. Kemudian peralatan yang lain. Peralatan yang lain aku taruh di rak-rak kecil seperti ini karena terkadang ini aku bawa pulang. Kadang kalau nggak sempet benerin di konter aku bawa pulang kalau memang itu servisan yang mudah gitu ya. Isinya apa aja? Apaan cuma? Ini cuma apa nih? Double tip, solasi, terus apa nih? Apa sih ini? Aluminium foil ya, anti panas, aluminium foil, plastik anti panas. Oke, terus apa lagi yang ini? Ini isinya apa nih? Aduh, korek. Ini anti panas juga nih. Kalau untuk solder biasanya kita tempelin semacam solasi. Ini untuk bersihin mesin. Korek, fluk. Ini untuk narik LCD ya, kita tempelin LCD yang sudah kita mau kita buka, kemudian kita tarik. Apa namanya? Open LCD tool. Timah cair, solder wick, fungsinya untuk nempel, kita tempelin ke bekas-bekas timah biar dia nempel di sini, jadi itu komponennya bersih. Oke. Nah, yang ini isinya bermacam-macam. Kelamaan nggak apa-apa ya videonya. Bermacam-macam. Mulai dari obeng plus ukuran 1,5 mm. Obeng plus lagi ukuran 1,8 mm, sama aja. 1,8, 1,5 bisa untuk Android hampir semua. Obeng bunga kecil yang biasanya untuk buka tutup belakang iPhone ataupun Vivo ataupun Oppo ataupun Xiaomi yang belakangnya ada baut dua itu untuk buka back cover. Ya, pinset, tang mutus-mutus, pinset, congkelan, obeng bunga yang biasa untuk Nokia jadul, terus obeng bunga yang biasa untuk Nokia kayak Nokia Center,
ada pisau, ya itulah ya, ada gunting. Kemudian yang di sini, wah, ada lem LCD. Lem LCD bisa pakai T7000, pakai E8000, pakai T6000, sama aja lah ya. Ada fluk lagi, timah gulung, penjepit, nggak tahu nih fungsi. Penghapus biasanya untuk membersihkan pin-pin. Oke. Sikat. Oke. Kemudian yang bawah apalagi nih, ada kuas, ini untuk bukain LCD, ada minyak kayu putih, ini untuk bersihin lem, ada kaca pembesar. Oke. Kita lihat komponen apa nih, ada USB on the go. Oke, kabel kecil biasanya untuk jumper itu, tisu, ini semua belum aku masukin sih. Oke, untuk raknya itu isinya. Kemudian kita ke samping, di sini masih ada lem juga. Oke, nih untuk buka-buka LCD, ini bekas-bekas baut-baut apa, bekas-bekas apalah, taruh sini ya. Oke, kemudian untuk solder, ini untuk solder macam-macam lah. Ini aku beli 70.000, bisa lah kamu beli yang 25.000. Kemudian kedudukan solder, ini ada plat alias untuk kalau kita mau solder komponen handphone, apa namanya nih ya, nah, untuk meletakkan PCB seperti ini, kemudian kita jepit, kita solder, jadi dia posisinya anteng. Oke, ke samping kita hidupkan lagi lampunya. Ada solder uap murahan nih, sekitar 500k. Ya kalau belum ada duit nggak penting-penting banget lah solder uap ya. Ini juga solder yang melalui solder uap, solder biasa ya. Kemudian power supply, oke. Power supply. Kemudian di sini ada kabel untuk bermacam-macam handphone Android. Jadi ini kita colokkan ke power supply-nya, kita atur di 3,7 volt. Ini di sini banyak ya, macam-macam, biasanya untuk konektor untuk Xiaomi, Vivo, Oppo, tapi nggak lengkap banget, tapi lumayan. Jadi kalau kita mau tes handphone, HP-nya mati, baterainya sewa, bisa pakai kabel ini. Android series. Ini kalau voltasenya kebesaran dari power supply-nya, dia otomatis nggak terhubung, otomatis mati, ada protektornya. Oke, ke samping apa lagi nih? Ada cas kodok. Ini bisa juga ini kita manfaatin untuk ngetes baterai masih ada isinya enggak, seperti itu kan. Baterai bekas. Oke, kemudian ada multitester analog dan multitester digital. Ini yang sering aku gunain ya untuk sekedar ngecek-ngecek jalur ataupun sekedar cek-cek voltase aja. Gak begitu paham. Itu peralatannya. Kemudian kalau ke samping itu handphone bangkai. Ini handphone yang ada yang udah rata-rata hidup sini sebenarnya, tapi ada yang belum diambil lah, kacau. Oke, ini masih dalam perbaikan. Di atas ada apa ya? Di atas ada kabel-kabel data, sikat. Oke. Kamera. Ini handphone bangkai. Ada yang hidup sih, banyak yang hidup. Oke, kemudian kok di bagian atas ini jelas nggak ya? Nggak jelas ya bro.
Kita ambil aja ke bawah ya. Oke, yang bagian atas ini kita turunin ke bawah aja semua. Apa aja isinya. Oke, udah. Yang dari atas tadi udah kita turunin ya. Ini isinya apa? Wah, ini isinya konektor-konektor cas, bro. Berbagai macam konektor charger Android, mulai dari Xiaomi, Vivo, ada yang universal, macam-macam. Oke. Konektor handphone, ada PCB konektor, terus cas Nokia, macam-macam lah ya. Seperti itu isinya. Ini apa nih? Ini isinya fleksibel semacam tuh tombol-tombol universal untuk handphone Android, biasanya untuk advance macam-macam. Nah, wah, masih ada juga nih BB nih. Tombol home. Nah, ini ya kayak fleksibel untuk Samsung lipat. Nggak banyak sih ini, ya macam-macam itulah ya. Nggak banyak sih ini isinya. Oke, kemudian yang satunya apa isinya? Yang isinya speaker, kayak speaker Nokia, speaker universal, speaker gede HP Cina, speaker Android itu 1-2 biji sih kadang aku beli, jadi nggak nyetok. Jadi rata-rata speaker HP Cina, speaker HP tablet Cina, speaker HP Nokia, speaker lah isinya. Kemudian apa lagi isinya nih? Oh, isinya LCD, bro. Rata-rata kalau LCD Nokia aja yang aku stok. Ada sih beberapa yang aku stok tapi nggak taruh di sini untuk nanti aku tambahin lagi dah ya. Ini berbagai macam LCD Nokia, mulai LCD Nokia 105, 107, Nokia Center 1202, 1280, ada juga tipe-tipe lama kayak X2, X1, X101, macem-macem lah, rata-rata Nokia. Oke, ini apa? Ini baterai bekas. Sepertinya kalau yang di dalam itu aja ya. Semuanya udah aku sebutin ya tadi ya. Pokoknya panjang-panjang lah nih video. Wah, itu ada monitor jadul, bro, mantap kan? Oh ya, kalau untuk lampunya ya, lampunya ini dia ada standnya, jadi bisa kita jepitkan di mana aja untuk memperbaiki handphone. Nanti bisa lampunya terserah lah kalau lampu ini sebenarnya. Ini aku beli berapa ya? 100 berapa? Ataupun juga bisa pakai lampu emergency seperti ini, nggak masalah. Atau lampu-lampu T4 model panjang. Nah, seperti itu. Kemudian wah, ini kalau untuk aku rekam nih, kalau aku lagi benerin HP, aku rekam nih pakai tripod. Oke lah, seperti itu ya peralatanku sebagai pemula untuk memperbaiki handphone ya. Ya, belum lengkap banget ya. Belum lengkap, emang belum lengkap, tapi udah cukup lah kalau kita sebagai pemula ini ya. Ya mudah-mudahan buat temen-temen bisa bermanfaat lah, buat yang punya komputer kecil-kecilan sama kayak aku ini, mungkin bisalah kita gunakan yang penting-penting dulu, yang penting bisa kita perbaiki yang mudah-mudah dulu aja. Sama aja aku yang susah-susah pun nggak bisa aku, bro. Oke lah, bro, mungkin cukup sekian ya videonya dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat lah video yang cukup panjang ini. Thank udah menontonnya, bro, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.